jalan namun tetap diluruskan. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر walillahil hamd. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah, Ramadan baru saja berlalu, musim ibadah, bulan penuh berkah, bulan penuh ampunan, bulan dilipat gandakan ketaatan telah berlalu meninggalkan kita. Akankah kita mendapatkan bulan Ramadan di tahun mendatang? Ataukah Ramadan akan meninggalkan kita? Ataukah kita yang meninggalkan Ramadan? Apakah kita mendapatkan ampunannya? Sungguh celaka kata Nabi SAW. Siapa yang mendapatkan Ramadan kemudian berlalu dan dia tidak mendapatkan ampunannya, maka amatlah berbahagianya mereka yang puasa di siang hari dengan mengharapkan keridhaan Allah, keimanan kepada Allah, mengharapkan ampunan Allah. Mereka yang salat di malam hari dengan keimanan kepada Allah, mengharapkan ampunan Allah. Mereka yang bangun istighfar kepada Allah Azza wa Jal, membaca Al-Quran, meminta ampun kepada Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa jami'a salihati amalina. Semoga Allah menerima puasa kita,
menerima ibadah kita, menerima qiyamul lail kita, menerima ibadah membaca Al-Quran kita. Semoga kita mendapat ampunan Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah, Islam adalah ajaran yang sempurna dari Zat yang Maha Sempurna. Islam ajaran yang dipilih dan diridhai oleh Allah yang Maha Esa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah Azza wa Jal berfirman pada hari ini, yaitu di padang Arafah, ketika haji Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada', turunlah ayat ini. Allah mengatakan bahwasanya telah kusempurnakan untukmu wahai Muhammad agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan aku ridha Islam menjadi agamamu. Islam satu-satunya ajaran yang diterima oleh Allah Azza wa Jal. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Barang siapa yang mencari agama selain ajaran Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jal. Islam telah menetapkan kepada pemeluknya, kepada penganutnya, hak-hak dan kewajiban, baik yang terkait dengan hak-hak Allah atau hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hak sesama manusia. Adapun terkait hak Allah Azza wa Jal, yang utama dan pertama adalah dengan mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, ibadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mengikhlaskan Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, isti'anah hanya kepada Allah, istighasah hanya kepada Allah, nazar demikian pula memohon hanya kepada Allah. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengan sesuatu apapun. Bahkan perintah kita ibadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadahlah kepada Allah sampai keyakinan ajal menjemput kita. Bukan di bulan Ramadan saja kita hamba-hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Allah zat yang hidup tidak akan mati. Ramadan berlalu, ketahuilah dosa menyekutukan Allah Azza wa Jal tidaklah diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan mengampuni siapa yang menyekutukan Dia, dosa menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan Dia, Allah akan mengampuni selain syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla tegaskan, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Bahwasanya sesungguhnya mereka yang menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka pasti Allah akan mengharamkan baginya al-jannah. Allah akan mengharamkan baginya surganya Allah dan tempatnya kelak di neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Dan sekali-kali tidak akan ada penolong bagi mereka yang menyekutukan Allah, bagi mereka yang zalim menyekutukan Allah Azza wa Jal. Sesungguhnya takbir mengagungkan Allah, tahlil mengesahkan Allah,
tahmid, memuji Allah adalah bentuk perwujudan dari hak-hak Allah yang wajib dilaksanakan setiap hamba. Wajib dijaga dan dipupuk dengan amalan saleh, diikhlaskan untuk Allah, ditingkatkan dan serta dipupuk dengan ilmu agama, ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama-nama Allah, dan ilmu tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang terpuji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah. Adapun hak yang kedua adalah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kita mencintai beliau, membenarkan apa yang beliau sabdakan, meneladani beliau dalam segala keadaan. Allah Azza wa Jalla menegaskan, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Nabi, maka hakikatnya dia telah mentaati Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang didatangkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, laksanakanlah. Dan apa-apa yang dicegah oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka cukuplah, cegahlah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya tidaklah sempurna keimanan kita, tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kita, sehingga menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dicintai, yang lebih dicintai, baik dari ayahnya atau anaknya dan sekalian manusia. Inilah hakikat cinta kepada Nabi, hakikat mewujudkan hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan, siapa yang mentaati Nabi, siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dijanjikan tempat yang layak, yaitu surganya Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kullu ummati yadkhulunal jannah, kullu ummati yadkhulunal jannah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih menegaskan, setiap umatku, semua umatku akan masuk surganya Allah Azza wa Jalla, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa man aba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang enggan. Kecuali yang enggan. Sahabat menanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba, wahai utusan Allah, siapa yang enggan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan memasuki surganya Allah. Dan siapa yang durhakai aku, siapa yang maksiat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah enggan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah. Adapun hak yang ketiga, hak sesama muslim, hak sesama manusia, sungguh teramat banyak yang harus diperhatikan oleh kita. Terutamanya yang pertama adalah hak kedua orang tua kita. Hak kedua orang tua kita dengan kita berbakti kepada keduanya. Allah Azza wa Jalla telah firmankan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Azza wa Jalla telah tegaskan dalam ayat, sungguh Allah telah memutuskan, telah memerintahkan kalian untuk
supaya kalian ibadah hanya kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menanyakan, inilah bagaimana sahabat dahulu, bagaimana sikap sahabat dahulu terhadap ilmu agama. Menanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling berhak, pantas untuk aku berbuat baik kepadanya? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ummuk, ibumu. Ditanya lagi, lalu siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Yang ketiga ditanya lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma man?" Ummuk, ibumu. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang, ibu, ibu dan ibu. Kemudian tsumma man, tsumma abuk. Kemudian ayahmu. Bahkan berbakti kepada orang tua dalam urusan dunia tetap diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, manakala terdapat beda keyakinan antara anak dengan orang tua. Allah Azza wa Jalla menegaskan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Azza wa Jalla tegaskan, jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dan dia tidak malaysa laka bi ilmun, yang mana engkau tidak mengetahuinya, artinya dalam hal ini janganlah diikuti, maka fala tuti'huma, janganlah kamu mengikuti keduanya. Namun wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Yang kedua yang tak kalah penting dari hak-hak adalah hak anak-anak kita. Anak-anak merupakan karunia dan titipan dari Allah Azza wa Jalla. Karunia yang wajib kita syukuri, titipan dan amanah yang wajib kita didik dan kita selamatkan dari api neraka. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Hasan Al-Basri ketika melewati ayat ini menafsirkan, addibuhum wa 'allimuhum. Ajarkanlah mereka, anak-anak kita, akhlak dan perangai yang baik, dan didiklah mereka dengan ilmu agama. Hak anak yang terbesar bukanlah dengan memberikan segala fasilitas yang dibutuhkan, melainkan dengan mengenalkan dia kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ingatlah ketika Luqman Al-Hakim mewasiatkan kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah perbuatan kezaliman yang teramat agung. Kewajiban yang terbesar kita adalah mengenalkan anak-anak kita, mentauhidkan Allah, mengikhlaskan Allah dalam ibadah kepadanya. Inilah kewajiban yang utama dan terutama, bukan memfasilitasi apa-apa yang dibutuhkan. Kemudian di antara hak-hak anak, yaitu dengan kita mengajarkan sholat,
mendidik dengan akhlak al-karimah, menanamkan amar ma'ruf nahi munkar, membekali mereka dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam. Allah Azza wa Jal masih melalui wasiat Luqman dalam surat Luqman berfirman, "Ya bunai, aqimus shalah." Perhatikan apa yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya. Ya bunai, aqimus shalah. Setelah sebelumnya diwasiatkan untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Wasiat yang lain yang disebutkan, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, perintahkanlah yang baik, wanha 'anil munkar, cegahlah dari kemungkaran, wasbir 'ala ma asabak, sabarlah atas apa yang menimpamu. Inilah wasiat Luqman yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Lalu sudahkah kita melakukan wasiat-wasiat kepada anak-anak kita untuk tidak menyekutukan Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk as-salah, untuk amar ma'ruf nahi munkar, untuk sabar atas apa yang menimpa mereka? Ketahuilah bahwasanya kesolehan orang tua akan berpengaruh pada kebaikan anak-anaknya, dan kelak dapat dirasakan oleh anak keturunannya. Allah Azza wa Jal berfirman, wa kana abuhuma salihah. Dalam surat Al-Kahf, ayah kedua anak yatim ini adalah seorang yang saleh. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwasanya kedua anak tersebut dijaga oleh Allah Azza wa Jal karena kesolehan kedua orang tuanya. Maka jadilah kita qudwah hasanah, uswah hasanah kepada anak-anak kita. Hak yang ketiga, hak sesama muslim, hak sesama manusia, baik itu kerabat kita, tetangga kita, teman sejawat, anak yatim. Nabi SAW menegaskan dalam sebuah hadis yang muttafaq alaih, haqqul muslimi 'alal muslimi khams. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 5. Yang pertama, menjawab salam. Yang kedua, menengok yang sakit. Yang ketiga, mengikuti jenazah. Yang keempat, memenuhi undangan. Dan yang kelima, tashmitul atish, mengucapkan, mendoakan yang bersin. Dalam sebagian riwayat ditambahkan ada 6. Inistansahaka idastansahaka fansah. Jika dia meminta nasihat kepada kita, maka nasihatilah. Nabi SAW pun mengingatkan kita akan tetangga kita. Nabi SAW menyebutkan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jarah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah mengganggu tetangganya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Demikian pula kerabat kita yang pantas untuk kita muamalah dengan baik. Nabi SAW tegaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Sungguh masih banyak hak-hak sesama muslim, hak-hak sesama manusia yang perlu kita perhatikan. Sejatinya seorang muslim, muslimah berbekal dengan ilmu agama agar bisa mengetahui hak-hak dan kewajiban
yang mesti dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ayyatuhal muslimat, ayyatuhal mu'minat, wahai para wanita al-mu'minat, bertakwalah kalian kepada Allah, berimanlah kepada Allah dengan keimanan yang sebenarnya. Ikutilah petunjuk Nabi SAW dalam segala aspek kehidupan. Bekalilah diri kalian dengan ilmu agama. Jagalah aurat kalian, karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan, mewajibkan untuk kalian berhijab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajik wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian, anak-anak perempuan dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain. Yang demikian supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu. Sungguh amatlah mudah bagi kalian untuk memasuki surganya Allah. Nabi SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita muslimah telah menunaikan salat 5 waktunya, puasa di bulan Ramadannya, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah surga Allah dari pintu manapun yang engkau inginkan. Ayyatuhal mu'minat, wahai sekalian mukminat, hati-hati kalian dari mengingkari kebaikan suami-suami kalian. Janganlah lupa dan melupakan kebaikan suami kalian. Suatu ketika Nabi SAW ditampakkan kepadanya neraka, dan beliau SAW melihat bahwasanya penghuni neraka kebanyakannya adalah wanita. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya mereka yakfurun, mereka mengingkari. Sahabat menanya, apakah mengingkari Allah? Tidak, melainkan mengingkari kebaikan suaminya. Akhirnya kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, zat yang hidup tidak akan mati, zat yang kekal dan abadi, zat yang dapat menolak dan memberi, zat yang dapat mengabulkan segala permintaan hambanya ini, agar kita dikuatkan keimanan kita, kita diwafatkan di atas keimanan, kita diberi ilmu yang bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal huzn. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal huzn ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة على أعدائك أعداء الدين على اليهود المغتصبين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وجميع صالحات أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.